Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Apapun yang terjadi hari ini jangan anggap terlalu serius. Jadi kalau dapat informasi kita take note aja. Ya udah itu. Karena kita cenderung untuk mengkaitkan dengan ini ada bisa membantu mencapai keinginan kita. Tapi karena belum tentu, jadi take note aja. Barangkali ada hubungannya, barangkali tidak. Tapi hari ini jangan jumping ke kesimpulan. Masih banyak hal yang perlu dipelajari. Follow your intuition. Jadi kalau dari awal udah rasan-rasan kayaknya nggak mungkin deh. Kemungkinan besar itu benar. Anyway, don't say anything juga karena memang belum saatnya. Awal itu kan memang dia berpikir sendiri. Kalau dia bicara juga hanya inti-intinya saja, tidak perlu menjelaskan. Kalau orang lain tidak bertanya lebih lanjut, ya udah di situ aja, sampai di situ. Nggak perlu ada usaha untuk menjangkau, memastikan mereka mengerti. Enggak, udah biarkan saja. Biarkan proses di dalam diri kita itu berjalan secara pribadi. 3 kartu yang juga jumping, strengthening bonds, ini stability, reality, grounded, health. Jadi menurut saya hari ini jaga kesehatan aja. Grounded artinya apa yang bisa dikerjakan hari ini ya udah fokus ke itu. Jadi mungkin kan ada perencanaan kemarin, tapi sekarang kayaknya udah di situ. Apapun yang kita bisa rencanakan semaksimal mungkin kemarin, ya itu udah kemarin. Hari ini kita fokus apa yang kita bisa lakukan. Yang kita lakukan itu adalah spread your wings. Itu artinya melakukan semua yang ada di depan, ditambah kalau memang kita masih punya ekstra energi, kita masih bisa kontribusi lebih dengan kemampuan kita, lakukan. Jangan hanya melakukan yang rutin saja kalau memang itu di depan muka ya. Jadi artinya kita nggak perlu cari-cari, tapi semua yang datang ke meja kita, artinya yang benar-benar berada di depan kita, seberapapun sukarnya kerjakan. Kalau itu artinya kita harus mencari informasi dari tempat lain, dari yang biasanya kita temukan, lakukan. Spread your wing. Jadi kita lebih besar cakupannya hari ini. Lebih banyak yang bisa kita lakukan. Near future-nya adalah solar plexus chakra. Itu adalah tentang willpower. Jadi memang kalau kita bisa mengerjakan tantangan hari ini, sepertinya kayak memberi kekuatan pada kita, rasa percaya diri. Iya, kita bisa lakukan. Jadi kalau kita mampu, tapi itu bukan karena tekanan, karena tiba-tiba ada di depan kita, di luar kebiasaan kita. Tapi kalau kita bisa membantu, walaupun kita tidak punya ekspektasi apa-apa, lakukan. Karena mungkin iya, mungkin tidak, akan membantu kita untuk melancarkan jalan kita ke depan. Seperti itu sih. Anyway, bulan oposisi dengan Jupiter yang station ini aja kan menunjukkan gak ada yang kecil sebenarnya hari ini. Semua tiba-tiba jadi penting gitu. Semua mungkin lebih penting daripada aslinya. Jadi makanya kita diminta untuk relax, udah jangan terlalu dibesar-besarin. Kita tunggu aja besok gimana kejadiannya. Barangkali memang besar beneran. Jadi energi Jupiternya itu bisa hal yang real, bisa juga yang sebenarnya hanya refleksi dari satu hal. Nah, yang real itu benar-benar artinya kalau kita sudah punya PR. Karena yang namanya keberuntungan, saya selalu sampaikan, yang namanya keberuntungan itu nggak pernah tiba-tiba kita dari nggak bisa ngapa-ngapain menjadi bisa ngapa-ngapain. Nggak gitu cara kerjanya. Karena mau diambil energi dari mana? Yang namanya dunia itu kan rumusnya masih kiri dan kanan sama dengan. Nah, yang beda adalah kalau kita misalnya ujian, yang saya sudah pernah cerita, kita mengerjakan tugas, kita mengerjakan apa, pokoknya kita semua udah mengisi semua, dan kita sebenarnya bukan yang gitu-gitu banget lah, kita murid yang biasa. Tapi pas kebetulan yang kita pelajari tadi malam dari 100
tugas kita belajar 100 pertanyaan, kita hanya mampu cover 30%. Pas kebenaran di antara 30% yang kita pelajari itu keluar 70% atau 60%, lebih dari 50%-nya, sehingga kita bisa ngerjain. Walaupun sebenarnya kalau di luar itu sebenarnya kita nggak akan lulus, tapi kalau universe pingin kita lulus, somehow itu yang keluar gitu, sehingga itu yang namanya keberuntungan. Artinya kita memang sudah belajar, keberuntungannya adalah kok ya bisa tepat ya, kok bisa sama. Nah itu namanya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa, karena itu jadi tabungan kita untuk keberuntungan kita ke depan. Jadi tabungan kita yang kita punya sekarang juga semua tugas yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan itu membawa kita pada keberuntungan. 4 kartu dari tarotnya. Ini sarannya, kita lihat dari belakangnya aja. Difficult transition, can't release the past, feeling all alone. Ya, kemarin kan sebenarnya juga sudah disyaratkan kalau mau jalan ke depan, kita harus berani move on. Tapi memang kebanyakan tidak bisa move on, ya. Karena kita sangat nempel, attach sama kepemilikan apapun di masa lalu. Jadi kita nggak bisa let go aja. Advice-nya ya harus dilepas, walaupun itu artinya sama dengan sedih. Advice, sadness, ya. Jadi memang itu keluarnya. Jadi nggak apa-apa sedih, tapi ya memang yang namanya hidup, kita nggak boleh terlalu attach sama sesuatu yang sifatnya duniawi. Isn't that right, no? Kemudian outcome-nya adalah oke. Kemudian kita bersikap seolah-olah dunia akan runtuh, tapi itu biasa ya, karena memang dari awal situasinya kita nggak bisa lepas. Begitu kita kayak nggak ada pilihan, mau nggak mau harus ngelepasin, ya kita kemudian terseduh-seduh. But it's okay. Ini salah satu proses. Dan kalau misalnya belum siap, ingin kembali ke situasi yang lalu, selama universe mengizinkan, pasti bisa sampai situ lagi, sampai yang lalu juga. Tapi kalau universe sudah nggak mengizinkan, pasti dicabut dengan paksa. Anyway, sebelum dicabut dengan paksa, tentunya nggak enak dicabut dengan paksa. Tapi kalau kita belum siap, ya haknya kita juga untuk mempertahankan apapun itu. All you do, say or think affects the entire planet, literally, and affects even all that lies beyond the boundaries of your planet. Iya, apa yang kita lakukan, semua itu efeknya adalah nanti panjang lebar. Jadi kalau kita memutuskan untuk tidak departure sekarang, sementara di depan situ ada soulmate yang lain yang sudah menunggu, apapun arti kata soulmate itu, maka soulmate yang sana juga nunggu sama nunggunya. Jadi kalau misalnya kita ditakdirkan ketemu sama dia dan berkreasi, ada anak dengan dia, katakanlah itu yang paling gampang, yang paling banyak ingin didengar oleh kita, maka itu pun akan datang belakangan, menunggu sampai kita ready melepaskan yang lalu, something like that. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.